Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Lutfi, selaku dosen pembimbing mata kuliah Tafsir Tarbawi dan teman-teman semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pembahasan yang berjudul peserta didik. Adapun anggota-anggotanya yaitu Anissa Febriani, Naufa Auliatul Faizah, Fitriyatul Jannah, dan saya sendiri, Yana Amalia. Latar belakang dari pembahasan makalah yang berjudul peserta didik yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses pendidikan terdapat dua komponen yang sangat penting, yaitu pendidik dan peserta didik. Dua komponen ini tidak dapat dipisahkan, saling mendukung satu sama lain, berperan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Selain pendidik, peserta didik juga mempunyai peranan sangat penting dalam proses pendidikan. Karena tanpa adanya peserta didik, maka pendidik tidak akan bisa menyalurkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, sehingga proses pembelajaran tidak akan terjadi dan menghambat tercapainya tujuan pendidikan. Selain itu, antara pendidik dan peserta didik itu harus sejalan agar tujuan pendidikan mudah tercapai. Selain itu, dalam Al-Quran juga terdapat beberapa ayat yang menjelaskan mengenai peserta didik yang dapat kita jadikan sebagai pedoman atau pegangan. Secara etimologi atau secara bahasa, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmid, jamaknya adalah talamid, yang artinya adalah murid. Nah, maksudnya adalah orang-orang yang mengingini pendidikan. Selain itu, dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah tolib. Jamaknya adalah tulab, yang artinya adalah mencari. Nah, maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. Pengertian peserta didik juga dapat didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Atau dengan kata lain, peserta didik adalah orang yang mempunyai fitrah, potensi dasar, baik secara fisik maupun psikis yang perlu dikembangkan. Nah, untuk mengembangkan potensi tersebut, maka sangat dibutuhkan pendidikan dari seorang pendidik atau guru. Selain itu, sebagai seorang peserta didik juga memiliki beberapa kewajiban. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan Minhaj Al-Amal menyebutkan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta didik, yaitu yang pertama, mendahulukan kesucian dari kerendahan akhlak dan sifat-sifat yang tercela. Nah, maksudnya adalah kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang bersifat terpuji, yang mampu mendekatkan kita kepada kebaikan. Nah, kemudian yang kedua, bersedia merantau untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, contohnya belajar di pesantren. Nah, kemudian yang ketiga, jangan sombong dan jangan menentang guru. Jadi kita harus rendah hati, kita harus menghormati guru, dan menghormati guru ini adalah salah satu bentuk dari sikap rendah hati kita. Nah, kemudian selanjutnya, mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan. Jadi sebagai seorang peserta didik, kita juga harus mengetahui kedudukan ilmu pengetahuan. Nah, seorang peserta didik atau pelajar itu harus mendahulukan ilmu pengetahuan yang pokok dan mulia, yaitu ilmu yang berkaitan erat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ilmu tauhid ya. Dan kemudian juga dilengkapi dengan ilmu pengetahuan lainnya sebagai pelengkap. Selanjutnya yaitu karakter dan sifat peserta didik. Syekh Al-Jarnuzi dalam kitabnya Ta'limut Ta'lim menerangkan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh peserta didik, yaitu diantaranya tawadu. Tawadu ini adalah sikap rendah hati, senantiasa ingin belajar, tidak sombong. Kemudian ifah. Ifah ini adalah sikap di mana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kemudian sifat cinta terhadap ilmu, kemudian hormat kepada guru dan sesama penuntut ilmu. Jadi sikap hormat ini tidak hanya kepada gurunya saja, tetapi juga harus kepada sesama penuntut ilmu, kepada teman-teman kita. Kemudian sifat tekun belajar.
Kemudian sifat waro ini artinya menahan diri dari perbuatan yang terlarang. Kemudian punya cita-cita yang tinggi dan senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan peserta didik. Langsung saja, yang pertama yaitu Quran Surah At-Tahrim ayat 6 yang akan dijelaskan oleh saya, Yana Amalia. Surah At-Tahrim adalah surah ke-66 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 12 ayat. Nah, dinamakan At-Tahrim karena pada awal surah ini terdapat kata tuharim yang berasal dari kata At-Tahrim yang berarti mengharamkan. Arti dari ayat 6 Quran Surah At-Tahrim ini yaitu, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya, malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Berdasarkan tafsir Al-Qurtubi, menyebutkan bahwa terdapat satu masalah, yaitu perintah agar manusia memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Berarti, seseorang itu harus memperbaiki dirinya dengan melakukan ketaatan dan juga memperbaiki keluarganya. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, peliharalah diri kalian dan perintahkanlah keluarga kalian berzikir dan berdoa agar Allah memelihara mereka, kalian dari api neraka. Nah, para ulama sepakat mengatakan bahwa dalam ayat tersebut, anak itu termasuk ke dalamnya. Sebab anak adalah bagian darinya. Dengan demikian, seseorang harus mengajari anaknya sesuatu yang halal dan sesuatu yang haram, sekaligus menjauhkannya dari kemaksiatan dan dosa, serta hukum-hukum yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa aspek tarbawi dari ayat 6 surah At-Tahrim ini mengenai peserta didik ialah pendidikan pertama dan utama yang harus diberikan kepada peserta didik itu berasal dari keluarga, khususnya kedua orang tua. Nah, dalam ayat ini, keluarga itu dianggap sangat penting dalam memberikan pendidikan. Konteks pendidikan yang harus diberikan kepada peserta didik juga harus sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, keluarga harus memberikan contoh yang baik bagi calon peserta didik, terutama dalam hal akhlak dan takwa, karena pembentukan karakter peserta didik yang baik itu dapat dilihat dari bagaimana bimbingan keluarganya. Pembahasan selanjutnya yaitu Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penjelasan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Surat Asy-Syu'ara adalah surat ke-26 dari Al-Quran yang terdiri dari 227 ayat. Dinamakan Asy-Syu'ara berasal dari kata jamak dari asyair yang berarti penyair. Allah menurunkan surat ini karena Allah secara khusus menyebutkan kedudukan para penyair Arab di zaman jahiliyah. Ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Aspek tarbawi yang dapat diambil dari Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 adalah tentang pendidikan keimanan, pendidikan nasihat, keteladanan, hukuman, dan ganjaran. Keluarga sangat berperan penting dalam pendidikan karena dari merekalah mula-mula anak atau peserta didik akan menerima pendidikan. Para orang tua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan generasi ini. Dengan demikian, anak akan menjadi baik atau tidaknya itu tergantung dengan orang tua dalam mendidiknya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Quran Surat At-Taubah ayat 122. Surat At-Taubah adalah surat ke-9 di dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan. Berikut adalah ayat 122 surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun, yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dan selanjutnya adalah asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat 122 ini. Allah menjelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 122 ini bahwa pada saat itu ada orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang karena sibuk mengajarkan agama kepada kaumnya yang berada di Baduy atau pedalaman. Melihat kejadian itu, maka orang-orang munafik memberikan komentarnya seperti ini. Sungguh ada orang-orang yang tertinggal di daerah pedalaman, maka celakalah orang-orang pedalaman itu. Kemudian turunlah firman Allah yang menyatakan tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Dan selanjutnya ada tafsir surat At-Taubah ayat 122. Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya. Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang, yakni tidaklah sepatutnya orang-orang mukmin berangkat semuanya ke medan perang dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW sendirian. Mengapa tidak pergi dari setiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang, yaitu suatu golongan atau pasukan sariyah atau pasukan khusus yang mereka tidak berangkat kecuali dengan seizin Nabi Muhammad, sedangkan mereka yang tetap tinggal untuk memperdalam ilmu bersama Nabi Muhammad untuk mempelajari apa yang telah diturunkan Allah kepada mereka sesudah keberangkatan mereka, dan Nabi pun mengirimkan sariyah tersebut. Kata wa ma kanal mu'minuna maksudnya adalah perintah jihad bukanlah fardu ain, melainkan fardu kifayah. Ayat ini juga merupakan asal perintah untuk menuntut ilmu, karena makna ayat tersebut adalah tidaklah patut semua mukmin keluar untuk berjihad, sedangkan Nabi Muhammad berada di Madinah dan tidak ikut berperang. Dan kata liyatafaqahu fiddin yang berarti untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, yakni agar mereka mempelajari apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi mereka, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya, yakni menjaga dari siksaan Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya adalah aspek tarbawi. Yang pertama adalah menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap mukmin laki-laki dan perempuan yang pahalanya disamakan dengan berjuang di medan perang. Dan kewajiban menuntut ilmu agama bagi orang-orang muslim lalu mengajarkannya kepada yang lain bertujuan agar ilmu dan peradaban Islam dapat terus ada dari generasi ke generasi. Dan yang ketiga, kaum muslimin hendaknya mengerti pembagian tugas dan peran masing-masing. Ada yang ada di bidang pertahanan dan keamanan, ada yang di dalam bidang pendidikan, agar ada kelangsungan hidup mereka dapat saling memberi manfaat satu sama lain. Dan yang terakhir adalah hakikat manusia tidak bisa dipisahkan dari kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Maka ilmu yang disertai iman adalah ukuran derajat manusia. Baiklah, saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang surat An-Nisa. Surat An-Nisa adalah surat keempat dalam mushaf Al-Quran. Dinamakan surat An-Nisa karena banyak membahas tentang hukum-hukum Islam terkait perempuan, lebih banyak daripada surat lainnya. Jadi, di dalam surat An-Nisa itu banyak sekali membahas tentang perempuan dibandingkan surat-surat lainnya yang Allah turunkan.
Nah, Imam As-Sabuin dalam Safwatu At-Tafsir menuliskan surat ini disebut sebagai surat An-Nisa Al-Kubro pada pembukaan surat At-Tolak, yang sering disebut sebagai surat An-Nisa As-Sugro, yang juga memuat penjelasan tentang perempuan, meski tidak sebanyak surat An-Nisa. Menurut Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa At-Tanwir, surat ini dinamakan surat An-Nisa sebab pada awal dan akhir surat menjelaskan tentang perkara terkait perempuan, yaitu haid. Selain itu juga memuat banyak hukum Islam yang menjelaskan perempuan baik sebagai istri atau anaknya. Jadi kenapa surat ini dinamakan surat An-Nisa? Menurut Ibnu Asyur, jadi ini tuh karena di dalam surat An-Nisa itu kebanyakan membahas tentang wanita di akhir ayatnya atau enggak di awalnya juga. Jadi di situ memuat kayak misalnya tentang bab haid atau enggak tentang seorang perempuan, seorang istri dan seorang anak perempuan. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa surat An-Nisa merupakan surat Madaniyah atau surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an berkata, surat Al-Baqarah dan An-Nisa diturunkan ketika aku sedang bersama Rasulullah, sebagaimana diketahui dalam riwayat Imam Muslim bahwa Aisyah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Aisyah tiba di Madinah pada bulan Syawal 8 bulan setelah hijrah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa surat An-Nisa diturunkan setelah surat Al-Baqarah dan Al-Imran, sehingga bisa dipastikan bahwa ia diturunkan di akhir, lama setelah masa hijrah. Namun, terdapat perdebatan nih dalam pergolongan surat An-Nisa. Ke dalam surat apa? Ada yang golongannya ke Makiyah, ada yang Madaniyah gitu tuh. Sebab surat tersebut diawali dengan prolog ya ayyuhan nas, yang merupakan ciri-ciri surat Makiyah, sehingga sebagian berpendapat kalau misalnya bagian awal surat itu turun di Mekah dan selebihnya turun di Madinah. Yang mendekati benar, jelas Ibnu Asyur. Penggunaan prolog ya ayyuhan nas hanya menunjukkan bahwa dialog Tuhan ditujukan pada penduduk Mekah, tidak berarti turun pada saat Nabi berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nah, jadi di sini tuh banyak ada beberapa pendapat yang menjelaskan kalau misalnya surat An-Nisa itu ada yang mengatakan turun di Mekah atau sebagian lagi mengatakan turun di Madinah. Sebagian orang yang mengatakan turun di Mekah ini karena surat An-Nisa itu diawali dengan ya ayyuhan nas. Nah, dari ya ayyuhan nas itu biasanya itu tuh kayak apa tuh ciri-ciri dari surat Makiyah gitu tuh ya ayyuhan nas, tapi cuman di situ dijelaskan lagi mungkin itu tuh separohnya di Mekah dan separohnya lagi di Madinah gitu tuh. Wallahu a'lam. Terus sebab banyak juga ulama tuh ya surah yang menurut ijma ulama termasuk golongan surat Madaniyah tapi diawali dengan prolog ya ayyuhan nas. Jadi katanya bukan surat An-Nisa doang gitu tuh, kata siapa namanya, Ibnu Asyur. Dari segi susunannya, Imam Al-Fairuzabadi dalam kitab Basyair Dawid Tamziz fil Latafil mengatakan bahwa surat An-Nisa terdiri dari 175 ayat menurut riwayat Kufah, 176 menurut riwayat orang Basrah, dan 177 menurut riwayat orang Syam, dan terdiri dari 3.745 kalimat dan 16.030 huruf. Nah, secara ringkas, dari segi isinya, surat An-Nisa menjelaskan tentang terciptanya Adam dan Hawa, perintah menyambung silaturahmi, larangan memakan harta anak yatim, pernikahan, permasalahan haid, serta hukum terkait perempuan lainnya seperti mahar, warisan, mahram, hak-hak istri, poligami, cerai, rujuk, mabuk, dan lain sebagainya. Jadi itu yang tadi saya sebutkan tadi itu di situ ringkasan dari isi dari surat An-Nisa tersebut.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suratnya, terjemahannya, dan tafsirnya. Nah, di sini saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 170. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasul bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikitpun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, tafsir Quran dari surat An-Nisa ayat 170. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami Muhammad dengan membawa risalah Islam, yaitu agama yang benar dari Tuhan kalian. Maka berimanlah kepadanya dan ikutilah dia, sesungguhnya beriman kepadanya itu lebih baik bagi kalian. Dan jika kalian berkelanjutan di atas kekafiran kalian, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada kalian dan iman kalian, karena Dia adalah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mengetahui ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan kalian, juga Maha bijaksana dalam penetapan syariatnya dan perintahnya. Maka apabila langit dan bumi telah benar-benar tunduk kepada Allah secara karuni dan berdasarkan takdir, seperti ketundukan seluruh kerajaannya, maka sepantasnya bagi kalian untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dan menjadi orang-orang yang patuh terhadap hal itu secara syar'i, sehingga alam semesta secara keseluruhan menjadi tunduk kepada Allah, baik secara takdir kauni maupun syar'i. Nah, selanjutnya, apa sih aspek dari surat An-Nisa ayat 170 ini? Aspek tarbawi dari surat An-Nisa ayat 170 ini, dalam ayat ini Allah menyuruh kepada manusia untuk beriman, sebab sudah ada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk membawa syariat yang benar. Nah, dalam tafsir disebutkan bahwa lafaz An-Nas pada saat turunnya ayat adalah kepada ahli kafir Mekah. Dan pada saat itu banyak sekali ahli kafir Mekah yang ingin menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun manusia karena adanya kesamaan jenis, ukhuwah basariyah, maka dakwah dan tarbiyah kepada non-muslim pun harus tetap dilakukan. Tentunya dengan jalan yang baik ya, jangan dengan jalan yang buruk. Jadi jangan seakan-akan kita muslim gitu tuh, kita mencemooh atau misalnya kita menjelek-jelekan agama orang gitu, itu tidak boleh. Karena harus ada toleransi gitu tuh. Kalau misalnya emang mau ngajak, ya mengajaklah dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang buruk. Seperti sabda Nabi dari Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Nah, di sini kan sudah jelas ya. Seberapa kecil pun ilmunya, seberapa sedikit pun ilmunya, sampaikanlah walaupun itu hanya sedikit, walaupun itu hanya satu ayat. Nah, maka
Manusia, baik yang muslim maupun non-muslim, merupakan objek dakwah dan tarbiyah. Namun, di sini perlu diluruskan bahwa proses dakwah dan tarbiyah tidak harus dengan kekerasan dan perang, tetapi dengan jalan yang hikmah, mau'izah hasanah, dan argumen yang bertanggung jawab. Nah, di sini pun sudah dijelaskan ya dengan detail. Jadi, dakwah itu apa sih ya, mungkin kayak kita sih, maksudnya zaman Nabi aja yang segitu banyak perangnya, Nabi memerintahkan untuk tidak melalui kekerasan, tidak melalui perang gitu tuh. Apalagi kan di zaman kita kan maksudnya banyak ya akses-akses untuk dakwah gitu tuh. Jadi tidak harus dengan peperangan gitu tuh. Kayak akses di media sosial kan banyak sekali ya. Apalagi di zaman now ini kebanyakan orang yang menggunakan media sosial gitu tuh. Jadi alangkah lebih baiknya kayak kita dakwah gitu tuh di media sosial. Mungkin itu lebih banyak dilihat orang gitu tuh, lebih banyak menyebarnya dibandingkan kayak seperti zaman-zaman, maksudnya seperti yang dulu gitu tuh kan. Kita juga menggunakan teknologi zaman now ini dengan baik gitu tuh ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya adalah kesimpulan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6 menjelaskan bahwa pendidikan pertama dan utama yang harus diberikan kepada peserta didik berasal dari keluarga, khususnya kedua orang tua. Konteks pendidikan yang harus diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 menjelaskan bahwa pendidikan keimanan, pendidikan nasihat, pendidikan keteladanan, hukuman, dan ganjaran, yaitu para orang tua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pendidikan generasi ini. Dengan demikian, anak atau peserta didik akan menjadi baik atau tidaknya tergantung dengan orang tua dalam mendidiknya. Yang ketiga, Quran Surat At-Taubah ayat 122 menjelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap mukmin laki-laki dan perempuan, yang pahalanya disamakan dengan berjuang di medan perang. Yang keempat, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 170 menjelaskan bahwa seruan Allah kepada manusia untuk beriman, karena sudah diutus Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat yang benar. Ayat ini juga menjelaskan bahwa perintah untuk mencari ilmu itu seluas-luasnya, karena setiap ilmu pengetahuan berguna dan dapat mencerdaskan kehidupan manusia.